Geopolitik Papua. Melihat perkembangan polemik pro kontra antara dukungan terhadap Otsus Jilid 2, Daerah Otonomi Baru, DOB, dan operasi militer di tanah Papua mengingatkan kita akan usaha-usaha mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia yang diproklamasikan Ir. Soekarno pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Setelah Ir. Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dalam rentang waktu 4 tahun dari tahun-tahun 1945 sampai tahun 1949, pemerintah kerajaan Netherlands melalui Gubernur Jenderal Dr. Van Mook, melakukan beberapa usaha untuk menggagalkan proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Timur, di Denpasar, Bali pada tanggal 18-24 Desember tahun 1946. Deklarasi Negara Pasundan, Dewan Federal Borneo Tenggara, pada tanggal 9 Mei tahun 1947. Selanjutnya Daerah Istimewa Borneo Barat, pada tanggal 12 Mei tahun 1947. Deklarasi Negara Sangir Talaut, Republik Maluku Selatan. Agresi militer Belanda I dan II, dan usaha-usaha lainnya. Namun pada akhirnya di bulan Desember tahun 1949, pengakuan kedaulatan kepada negara Indonesia akhirnya terwujud juga, melalui upaya-upaya diplomasi politik luar negeri. Hari ini polemik pro kontra antara dukungan terhadap Otsus Jilid 2 dan Daerah Otonomi Baru, DOB, yang terjadi setelah ULMWP mendeklarasikan Konstitusi Negara West Papua pada tanggal 1 Desember tahun 2020, dengan mengumumkan UTS, 12 Departemen Militer WPA, telah menggetarkan pemerintah Indonesia melalui momentum berakhirnya UU Nomor 21 Tahun 2021, tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. Jika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 1945 dan sampai 1947 baru hanya negara Mesir yang mendukung. Dan sampai tanggal 2 September tahun 1949 dalam konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda, atas desakan Amerika maka Belanda dipaksa untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Di sini jelas bahwa pemerintahan sementara yang menunggu, baru mencapai usia 1,5 tahun sejak dideklarasikan, pada tanggal 1 Desember tahun 2020, namun dukungannya terhadap pemerintahan sementara sudah mencapai 108 negara merdeka anggota PBB. Dan dapat kita simpulkan bahwa getaran deklarasi ini telah membuat Jakarta panik sehingga mulai sibuk melakukan segala cara dimulai dari pemaksaan Otsus Jilid 2, yang disahkan pada bulan Juli tahun 2021, setelah 8 bulan deklarasi pemerintahan sementara ULMWP. Pemaksaan 3 daerah otonomi baru. Operasi militer Nemangkawi, yang telah berubah nama menjadi Operasi Cartens. Pencitraan dengan kampanye pembangunan dan kesejahteraan yang tidak sesuai dengan kenyataan hidup orang Papua, di dunia internasional. Klaim mengklaim data seperti klaim data ilusi yang diutarakan oleh Prof. Mahmud ke 1500, bahwa 82% rakyat mendukung DOB. Kampanye Otsus dan DOB gerai kolonial. Namun jangan lupa bahwa zaman sudah berbeda. Perkembangan teknologi di hari ini telah membantu kampanye ketidakadilan di atas tanah Papua. Dan kita akan lihat pertandingan yang sedang terjadi, dan siapa akan memenangkannya. Apakah pemerintah Indonesia dengan program Otsus Jilid 2 dan Daerah Otonomi Baru? Ataukah ULMWP, melalui pemerintah sementara dengan program Merdeka? Silahkan rakyat memilih. Salam waras. Bravo ULMWP. Bravo pemerintah sementara. Papua Merdeka.